Halo kesayangan semesta, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih sudah berkenan untuk terhubung dengan Mari di sini ya. Akan Mari bacakan suasana asmara berpasangan Sun Moon Rising Venus yang berada di Virgo. Ini tarikan energi 21 hingga akhir April 2024. Seperti biasa, sebelum memulai, mari ingatkan dulu bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian kaum Virgo saja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik, dan yang lebih penting diharapkan kebijaksanaan dalam menyikapi apa yang Mari sampaikan di sini ya. Oke, baik, langsung aja mari mulai situasi antara Virgo dengan pasangan asmaranya. Nah, jadi kalau Mari lihat begini ya. Virgo ini tuh mungkin sudah menilai dengan, sudah punya keinginan menilai dengan jujur ya, tentang bagaimana si pasangan ini, bagaimana hubungan dengan seseorang ini gitu ya. Nah, jadi di sini tuh Virgo kayaknya sudah tidak mau lagi terjebak dalam halusinasinya dia gitu ya, terjebak dalam semangat untuk tetap berpositif thinking terhadap hubungan ini, terhadap dia gitu ya. Jadi di sini tuh Virgo mau sesuatu yang real, sesuatu yang nyata gitu loh ya. Jadi tidak lagi berdasarkan asumsi tentang yang baik-baik, tentang yang indah-indah, tentang hal yang menyenangkan. Virgo sudah tidak mau lagi bermain di situ gitu ya. Virgo mari lihat sudah yang kayak berani, untuk menyaksikan apa adanya tentang hubungannya dia sama si pasangan ini gitu ya. Nah, dan di sini tuh membuat Virgo akhirnya memilih untuk kayak mempertimbangkan diri dia sendiri lagi gitu ya. Jadi mungkin selama ini tuh Virgo seperti yang udah deh aku terima dia apa adanya gitu ya. Bahkan mungkin ada beberapa keburukan dari si pasangan yang ditutup-tutupi oleh Virgo di sini. Virgo mungkin ya tadi kata Mari yang berimajinasi bahwa si pasangan punya motif baik di balik dari sikapnya dia gitu ya. Nah, Virgo di situ tuh kayak mengeluh-elukan, tadinya mengeluh-elukan ini si pasangan gitu. Maksudnya elu-elu dalam artian, wah ini pasanganku baik banget, wah ini pasanganku setia, wah ini pasanganku bertanggung jawab. Padahal sebenarnya tidak gitu loh. Ya, padahal sebenarnya tidak. Atau mungkin ketika pasangan melakukan satu kesalahan, Virgo di sini tuh yang memberikan maaf gitu ya. Bahkan mungkin Virgo kayak mensugesti diri dia sendiri, cuman kali ini aja kok dia melakukan kesalahan, besok kan dia bisa jadi orang baik. Misalnya juga begini ya, wah iya dia memang menyelingkuhi aku saat ini, tapi kalau aku mau bersabar, aku menunjukkan cinta kasihku pada dia, dia akan mau berubah. Dan ternyata bisa jadi semakin diberikan kesempatan, semakin kayak orang ini membuat Virgo itu tuh menjadi kehilangan rasa percaya kepada si dia. Gitu ya. Jadi akhirnya Virgo di sini tuh oke lah, aku melihat pasanganku ini tuh apa adanya. Ya kalau dia punya bobrok ya aku katakan bobrok, kalau dia punya keburukan ya aku akui dia punya keburukan. Nah, seperti itu ya. Jadi kayak Virgo di sini tuh nggak mau lagi dia terjebak pada imajinasi indahnya dia yang membuat Virgo akhirnya kayak ya mulai self care, mulai self love gitu ya, mulai kayak yang berani memberikan batasan antara baik dan buruk ya yang dilakukan oleh si pasangan untuk dia. Jadi mungkin selama ini juga ada beberapa Virgo yang menggantungkan kebahagiaannya Virgo pada dia gitu ya. Nah, sekarang Virgo di sini tuh mulai berani bertanggung jawab kepada diri sendiri. Wah, dia nggak bisa nih ngebahagiain aku. Wah, dia nggak bisa bikin aku tenang. Wah, dia nggak bisa bikin aku damai. Dia nggak bisa bikin aku nyaman. Oke, aku nggak mau lagi menuntut dia melakukan hal-hal itu. Aku akan mengerjakan apa yang aku butuhkan, ya. Aku akan mengerjakan sendiri apa yang aku inginkan.
gitu loh. Ya, jadi tidak lagi menggantungkan harapan setinggi langit gitu ya kepada si pasangan. Mungkin Virgo di situ juga agaknya mulai bosan gitu ya dengan situasi dan hubungan yang nampaknya begitu-begitu saja, yang dimana yang begitu-gitu saja itu tuh dalam konotasi yang kayaknya kurang pas ya, yang kayaknya kurang tepat kayak gitu loh ya. Jadi kayak alih-alih memberi seperti biasa, sebanyak yang biasa kepada si pasangan gitu ya, Virgo di sini tuh mulai kayaknya mengurang-ngurangi gitu loh. Mungkin juga beberapa dari Virgo selama ini tuh mau menomorduakan dirinya dan kemudian mengutamakan si pasangan. Nah sekarang situasi ini tuh dirubah, dirombak sama Virgo. Enggak, aku yang paling utama gitu ya. Aku harus mempertimbangkan kebaikan untuk diriku sendiri. Aku harus bijaksana dalam memberikan kasihnya aku kepada dia. Nah, seperti itu. Ya, jadi kayak mungkin selama ini juga Virgo membiarkan dirinya dikacangin sama si pasangan. Nah, kalau untuk saat sekarang di akhir bulan April nggak boleh lagi dia dikacangin gitu ya. Kalau dia mau aja dibadutin sama si pasangan selama ini ya. Nah, untuk saat penutup April nggak mau lagi dia dibadutin sama si pasangan. Nah, kayak gitu ya. Jadi Virgo di sini tuh bukan modelnya menerima sajalah si pasangan ini tuh apa adanya, dia nggak mau lagi gitu ya. Saatnya sekarang ini tuh Virgo harus punya prioritas, yaitu membahagiakan dirinya, membuat diri dia merasa aman gitu loh, daripada hanya sebatas kayak terus-menerus bekerja gitu ya, tanda kutip bekerjanya ya, bekerja untuk membuat hubungan dengan si pasangan ini tuh bisa tetap berjalan gitu ya, bahwa jadi di sini tuh Virgo nggak mau lagi bekerja untuk hanya menyenangkan si pasangan, tapi ada dia juga di sana tuh yang harus diperhitungkan dengan baik ya, ada diri dia sendiri. Nah kayak gitu ya. Jadi yang menjadi prioritas bagi hidupnya Virgo bukan lagi hubungan ini, bukan lagi si pasangan ini, tapi adalah jiwanya, adalah mentalnya, emosionalnya dia gitu ya. Dan Virgo merasa kayak sangat percaya diri sekali dengan keputusannya dia seperti ini gitu ya. Nggak bisa lagi dia seperti yang dulu, yang dimana ya kayak kata Mari tadi ya, mungkin menurut dia keutamaan hidupnya dia adalah orang ini yang menjadi pasangannya. Nggak bisa lagi yang kayak gitu permainannya gitu ya. Nah di sana. Jadi ini mungkin beberapa dari Virgo ya apa namanya ya, dewasa gitu loh. Mulai dia dewasa dalam menyikapi sebuah kehidupan, terutama dalam hal hubungan relationship, hubungan asmara gitu ya. Udah mulai dewasa di situ, bukan seperti seorang putri atau seorang pangeran yang kayak menggantungkan kehidupannya pada orang lain. Nah, kayak gitu ya. Dan tentu menghadapi sikapnya Virgo yang seperti ini membuat si pasangan kayaknya tidak senang gitu ya. Jadi kayak mungkin selama ini tuh dia diberikan asupan kenarsistikannya dia oleh Virgo gitu ya. Jadi melihat Virgo yang mulai care pada diri sendiri, yang mulai kayaknya mencoba untuk membahagiakan diri sendiri, dan karena hal itu bisa membuat si pasangan terabaikan gitu ya. Oh, itu membuat si pasangan kayaknya pengen berontak gitu ya. Si pasangan pengen berontak. Sebenarnya di sini tuh Mari rasa bukannya Virgo yang melekat kepada si pasangan ya. Mungkin Virgo ini ya memang dia orang yang mampu, memang orang yang punya gitu ya. Jadi selama ini tuh seperti yang kayak nge-share apa-apa
yang nikmat, yang menyenangkan, yang baik, ya. Share uang, share nama, share apa ya, status sosial. Jadi kayak mari lihat itu Virgo itu tuh dia bukan nothing ini ya, orangnya itu tuh bukannya seseorang yang tanpa value, tanpa nilai gitu ya. Bahkan di sini tuh bisa nampaknya kalau dilihat-lihat statusnya, status sosial, bisa saja Virgo ini tuh jauh di atasnya si pasangan gitu ya. Atau mungkin secara finansial, nampaknya finansialnya Virgo jauh lebih banyak daripada si pasangan gitu ya. Atau misalnya, atau begini ya, Virgo itu tuh kayak apa yang dia butuhkan dalam hidupnya dia, sebenarnya itu bisa aja dia usahain gitu ya. Soalnya orangnya itu tuh kayak, mari lihat itu tuh kayak orang yang sudah whole sebenarnya, orang yang sudah utuh sebenarnya gitu ya. Jadi kayak ini hanya kebaikan hatinya Virgo mengizinkan seseorang ini tuh hadir dalam hidupnya dan ikut menikmati apa yang dia punyai gitu ya. Nah, tetapi ketika Virgo nge-share hidupnya dia ke si pasangannya ini, si pasangannya mari tangkap seperti orang yang jadi seperti orang yang kayak mengharapkan betul Virgo ini tuh terus-menerus melakukan hal baik-baik seperti apa adanya Virgo gitu loh. Jadi dia yang mungkin kayak yang merasa wah lega secara finansial karena terbantukan terus-menerus sama Virgo. Atau dia kayak yang tidak kesepian karena ada Virgo yang bolak-balik mengucurkan perhatian kepada dia, yang selalu hadir di saat dia butuh gitu ya, yang tidak menolak di saat dia perlukan bantuan gitu ya. Jadi seseorang ini mari rasa semakin besar kenarsistikannya, padahal itu tuh bentuk dari kebaikan hatinya Virgo kepada dia, tapi mungkin dia kayak merasa bahwa Virgo melakukan itu karena ada sesuatu dari dalam dirinya yang dibutuhkan oleh Virgo. Padahal mari rasa tidak ya. Padahal kayaknya kelihatan ya tadi kemurahan hati, compassion dari Virgo gitu ya. Tapi kayak dia bisa mengklaim bahwa Virgo melakukan hal itu karena Virgo itu tuh butuh sama dia. Dan ketika dia merasa Virgo ini tuh butuh sama dia, gara-gara ada nilai yang wow, entah dia merasa wah aku kayak gini nih karena aku ganteng, karena aku cantik gitu ya, oh karena aku ini tuh spesial, karena aku tuh istimewa, dan dia itu tuh mari lihat bisa kayak agaknya ngelunjak gitu ya, dia bisa agaknya ngelunjak. Jadi dia di situ tuh bisa kayak orang yang akhirnya memanfaatkan keberadaan Virgo ini tuh semakin lama tuh semakin dalam, semakin lama tuh semakin banyak gitu loh. Jadi ketika Virgo mulai care pada diri sendiri gitu ya. Nah, di situ tuh membuat si pasangan mari lihat dia bisa agaknya marah, dia bisa agaknya tidak terima gitu ya. Dia tidak senang. Maunya dia itu tuh mungkin Virgo ini tuh sebagai budaknya dia. Gitu ya, budak pemenuhan nafsunya dia. Gitu ya, budak pemenuhan apa namanya ya, iyalah nafsunya dia ya, kebutuhannya dia. Tapi lucunya orang ini kalau mari lihat ya, mendapatkan dari Virgo, oh pengen banget, tapi kayak punya hubungan yang take and give-nya baik sama Virgo, dianya nggak mau ini. Orangnya mari tangkap egois banget ya, egois banget orang ini. Dia bisa main playing victim, dia bisa bermain sebagai penguasa gitu ya. Dia bisa jadi kayak bersikap masokis sadistism gitu ya, sadistik gitu ya. Dia pengen bermain-main relasi kuasa dengan Virgo di sini. Itu loh. Ya. Memang sih mungkin kalau gaya-gayanya dia bisa selalu kayak nunjukin bahwa Virgo ini tuh nggak ada nilainya Virgo gitu ya. Orang ini tuh bisa juga itu
agaknya komplain, tetap komplain nih. Walaupun kayak udah gimana tuh Virgo memperlakukan dia, tapi dia bisa kayak komplain. Ada aja ini bisa salahnya Virgo. Ada aja ini bisa kurangnya Virgo di mata dia. Padahal kalau dilihat pun diri dia sendiri, apa sih yang dia bawa? Nggak ada. Sebatas cuman ganteng, cantik, gitu ya. Hanya itu. Itu kan rendah banget ya. Nah, situ. Kayak dia ini tuh merasa seperti wah udah superstar sekali nih, udah kayak penting banget dia ini ya, dia rasa gitu loh. Dan karena yang itu tuh dia kayak menjual diri dia tuh lebih mahal lagi kepada Virgo gitu. Mungkin Virgo selama ini tuh bukan dalam upaya membeli keberadaannya dia, tapi ya kata Mari tadi ya, nge-share gitu loh. Nge-share hidupnya Virgo kepada dia, dengan dia gitu ya. Virgo punya apa dibagi sama dia. Virgo memiliki apa dia boleh juga menikmati gitu. Tapi tadi lama-lama makin menggelembung egonya dia, makin minta banyak, selalu merasa kurang gitu ya. Ini tuh bisa kayak yang tidak ada respeknya kepada Virgo gitu. Ketika Virgo telah berubah di sini, dianya bisa kayak diskopanik ini gitu ya. Dia sebenarnya itu tuh mau terlihat ini tuh kayak yang takut banget kalau apa-apa yang dia terima dari Virgo selama ini tuh tidak bisa dia terima lagi gitu ya. Dia takut di situ. Nah, maunya dia ini tuh kayak yang ya kata Mari tadi, bahwa Virgo ini tuh selalu ada dalam hidupnya dia, selalu tolong dia, selalu bantu dia, selalu hadir untuk dia gitu. Tapi dia juga dengan konyolnya meminta, berharap bahwa Virgo tidak mengharapkan dia ini tuh bisa sekuat Virgo. Dia ini tuh bisa sebernilainya Virgo. Gitu. Jadi dia tuh yang kayak biarkan aku jadi pengangguran akut, kamu aja di sana yang kerja. Biar kamu aja di sana tuh yang setia, aku tuh jangan kamu harapkan untuk setia. Biar aja kamu itu tuh yang selalu care dan peduli kepadaku, aku tuh jangan kamu tuntut melakukan hal yang serupa sama. Nah, kan konyol banget ini orangnya ya. Sementara Mari rasa Virgo di sini tuh sudah membuka mata lebar-lebar gitu ya, sudah kayak menerima kenyataan dengan jujur dan sungguh-sungguh gitu. Sehingga hal-hal yang seperti diharapkan si pasangannya ini kayaknya nggak akan mungkin deh mau diikutin sama Virgo di sini. Gitu ya. Virgo bisa aja seperti yang membuang seseorang ini, tanda kutip ya, membuangnya ya. Tapi ya tetap ya, kalau orang baik itu tuh tetap akan berbuat baik aja nyata. Gitu ya. Tapi ya tadi, kalau Virgo ini tetap berbuat baik, memang dia itu tuh akan semakin coba untuk mengikat Virgo, biar Virgo ini tuh tidak berubah sikapnya Virgo ke dia. Tetap baik terus, bahkan buta pada kekeliruannya dia, kesalahannya dia. Maunya dia Virgo ini tuh tidak melihat, tidak sadar pada sisi-sisi jeleknya dia yang tidak mau dia upgrade. Ini tuh orang yang sedang tidak mau berubah ya, model pasangannya Virgo. Sedang yang kayak menganggap bahwa ya ini sudah tepat dirinya dia. Gitu loh. Dan tentu saja dengan sikap seperti ini agaknya bukanlah gambaran seorang pasangan yang baik gitu ya. Dan Mari rasa makin kesini Virgonya ya makin sadar. Nah seperti itu ya. Jadi dia makin kayak menunjukkan kebutuhannya dia lebih banyak lagi pada Virgo. Tapi Virgo sendiri di sana kayaknya tidak akan sembarangan mengiyakan apa yang dia butuhkan, apa yang dia maui gitu ya. Di sana Virgo akan pakai kebijaksanaan ya. Nah gitu. Virgo akan pakai kebijaksanaan, mana yang kemudian dia beri, mana yang kemudian untuk tidak lagi dia berikan.
Jadi kayaknya sekarang ini tuh sudah ada batasan ya yang mau dibuat Virgo dengan si seseorang ini gitu. Sudah ada borderline-nya ya. Gitu lah. Jadi kayak nggak bisa lagi orang ini tuh sembarangan ke Virgo. Jadi kayaknya kemurahan hatinya Virgo yang selama ini tuh kayak dikucurkan dengan begitu saja. Saat ini tuh Virgonya kayak mulai memilih ya, yang mana dia tanggung, yang mana yang tidak, yang mana dia beri, yang mana dia tunda. Kira-kiranya begitu. Tentu bikin si pasangan jadinya unhappy ya. Dia di situ tuh bisa kayaknya makin caper nanti. Dia bisa juga ini agaknya mengintimidasi nanti gitu ya. Dia bisa ya kalau nggak pakai keras-kerasan, dia akan bermain seperti pengemis gitu ya. Seperti pengemis bagi Virgo. Hanya saja mungkin Virgo paham betul apa sih maksudnya si pasangan ini, dan kayaknya Virgo sudah tidak mau lagi terpengaruh dengan begitu saja. Dulu bisa ya, misalnya si pasangan ini tuh agak marah-marah, mau itu Virgo dulu. Itu tuh bisa yang kayak cepet-cepet ngasih apa yang si pasangan mau. Atau misalnya si pasangan ini tuh berakting, main seperti dia adalah korban kehidupan, orang yang lemah, orang yang layak ditolong, dibantu gitu ya. Dia tunjukkan sisi lemahnya. Dia bisa dulu Virgo itu tuh haru gitu ya, tersentuh hatinya dan kemudian memberikan apa si pasangan mau. Nah, tapi untuk penutup bulan April rasa-rasanya acting si pasangan sudah tidak terlalu berpengaruh lagi bagi Virgo. Nah, seperti itu ya. Karena ya kayaknya bolak-balik nih. Seperti hubungannya model hubungan yang tidak jelas, hanya memberikan benefit manfaat bagi si pasangan gitu ya. Kayaknya hanya satu orang yang mendapatkan dampak positif dan yang lain tidak, dan itu tuh cukup disadari oleh Virgo ini gitu lah. Oke ya, baik, dalam pembacaan hadir energi dari Libra, Virgo sendiri, Taurus hadir di sana. Berikut ada energi dari Pisces, berikut ada energi dari Capricorn, kemudian ada energi dari Sagittarius di sana ya. Oke, tapi si pasangan pun ada beberapa ini tuh bermain kayak pura-pura tidak peduli sama Pisces ya. Sama Virgo ya. Sorry kok jadi Pisces. Pasangannya Virgo ini tuh mau kayak yang bermain tidak peduli gitu. Terserah kamu lah, kalau kamu mau happy gitu ya, kalau kamu mau gimana sama hidupnya kamu terserah gitu. Tapi diam-diam dalam hatinya dia, mari lihat dia itu tuh tidak bahagia dengan sikapnya Virgo mengutamakan diri dia sendiri. Oke, itu aja, sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.